Pemirsa Intens Investigasi, geger kisru donasi untuk Agus Salim yang awalnya hanya menyentuh isu transparansi, kini berubah menjadi pertarungan panas antara dua tokoh hukum ternama, Alvin Lim dan Herwanto. Herwanto melaporkan Alvin Lim ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, hingga menyebut pernyataan Alvin soal 9 naga tidaklah pantas diucapkan. Menanggapi hal ini, Alvin Lim lantas tidak bisa tinggal diam. Ia membalas dengan lantang mengaku tidak gentar menghadapi laporan hukum tersebut. Pasalnya, Alvin, semua yang dilakukan adalah murni demi membela Agus Salim tanpa pamrih. Perseteruan ini terus memanas dan membawa isu-isu sensitif lainnya seperti SARA dan nasionalisme. Lantas apakah kisru ini murni soal donasi atau ada agenda tersembunyi di balik drama besar ini? Bagaimana kelanjutan konflik panas ini? Akankah ini berakhir di pengadilan atau justru membuka rahasia besar yang lebih mengejutkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat dunia sosial media dan masyarakat kembali dihebohkan oleh konflik panas yang bermula dari isu donasi untuk Agus Salim, namun kini semakin merembet ke ranah hukum. Tidak hanya menyentuh soal transparansi dana, drama ini menyeret nama besar dua praktisi hukum tanah air, yaitu Alvin Lim dan Herwanto, ke dalam pusaran konflik yang semakin mengundang perhatian banyak pihak. Herwanto yang dikenal sebagai mantan kuasa hukum Novi, seperti diketahui sebelumnya telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan Alvin Lim ke polisi Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Dalam laporannya, Herwanto mengklaim bahwa Alvin Lim telah membuat pernyataan yang menjatuhkan reputasinya sebagai seorang praktisi hukum. Menanggapi laporan tersebut, Alvin Lim tidak tinggal diam. Alvin menegaskan akan membuat laporan tandingan terhadap Herwanto. Alvin dalam pernyataannya juga menilai langkah Herwanto ini berbeda dan terkesan kekanak-kanakan. Alvin menyebut konflik ini sebenarnya hanyalah masalah biasa di dunia hukum, di mana para lawyer saling membela hak klien masing-masing. Namun, laporan Herwanto yang dibarengi dengan serangan personal membuat Alvin merasa perlu mengambil tindakan tegas. Tidak hanya berhenti pada pembelaan diri, Alvin Lim memastikan akan melaporkan Herwanto dengan tuduhan serupa. Pasalnya, menurut Alvin, Herwanto juga pernah mengeluarkan pernyataan yang menyerang dirinya secara personal. Yang pertama gini, dia kan ngomong Herwanto, gue injek-injek loh katanya. Nah, ini luar biasa ya. Seumur hidup ya, saya baru kali ini ya ada orang berani mau injek-injek saya. Ya, sebenarnya saya pengen juga gitu kayak Bang Densu gitu datang gitu kan. Nah, cuman saya nggak mau ya. Bukan berarti saya takut injak. Nah, saya sejak awal mengatakan ya, jaga kesehatan. Ya, dia mengatakan seperti itu. Kalau saya masih gagah, ya, saya mengatakan begini, saya masih gagah. Ya, kalau dia saya sudah ingatkan, jaga kesehatan. Kalau mau injek-injek saya, ya, nanti bisa atau enggak gitu loh. Jadi yang pertama pengancaman, dia mengancam saya mau injek-injak, ya. Dia ngomong saya najis, dia ngerti nggak najis itu apa? Ya. Saya sangat paham sekali tentang agama yang disebut najis itu. Ini sekarang dia, coba lihatlah. Ya, saya lapor pribadi Herwanto. Tetapi, ya tadi saya ulangi kan, dia mengatakan, ya, advokat, ya, yang tidak sependapat sama dia berarti advokatnya pengacara. Itu ada videonya. Nah inilah teman-teman hadir di sini. Tapinya ingin menyampaikan, teman-teman udah ngomong, apalagi Marcel pada saat itu udah lama dia WA, bahkan dia mau WA sempat hajar bang, cuman saya tahan dulu. Pada hari ini berdasarkan bukti laporan telah melaporkan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 1/2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dengan pasal 45 Ayat 4 Jungto 27A dan atau pasal 45B Jungto pasal 29 yang terjadi
di Jalan RT RW titik koordinat Tengah Tinggi, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 30 November dengan terlapor atas nama Alvin Lim. Uraian kejadian pelaporan selaku korban menerangkan bahwa berawal pada saat korban membuat pernyataan terkait pandangan hukum. Kemudian pernyataan tersebut ditanggapi oleh terlapor dengan cacian dan ancaman oleh terlapor melalui channel YouTube Pocien TV. Atas kejadian tersebut, korban merasa dicemarkan nama baiknya dan terancam. Selanjutnya pelapor mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan. Ancamannya, Bang? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya? Ya kalau saya sama anak saya sih biasa-biasa aja ya, cuma kita sayangkan aja, maksudnya bagaimana kok lawyer membela kliennya, malah justru kita diserang rame-rame. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana saya dikeroyok, dan yang royok itu banyak dari mereka yang tidak dapat kuasa justru ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya perang beracara, ngomong-ngomong kayak gitu udah biasa ya, dari dulu juga kayak contoh, Rasman misalnya sama Hotman sama Tigor atau siapa tuh yang badannya gede, Andar, Situmorang juga kan kalau ngomong kan kasar kan gitu kan. Tapi selama ini kalau ngomong-ngomong kayak begitu nggak pernah ada yang lapor-lapor polisi yang saya lihat kalau sesama lawyer ya, karena kita saling membela hak masing-masing tentu ya, menjelek-jelekkan lawan itu bagian dari pembelaan sebenarnya ya, tapi ya udah nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi kita lihat di situ cuma gimana ya, lucu kayak kanak-kanakan aja gitu loh. Kalau berdebat kok lapor polisi, kalau berdebat lapor polisi. Jadi polisi ini ngurusin rudungannya orang-orang kayak begitu kan lucu. Kalau memang dia nggak suka pendapat saya, misalnya saya bilang bodoh, ya lu bilang aja lagi bodoh, kan beres di situ. Herwanto pun juga dalam videonya juga ada ngatain saya bodoh. Jadi karena dia bilang saya dilaporin karena ngatain dia bodoh, saya juga akan laporkan hal yang sama. Sedang kita bikin transkripnya ya. Jadi dalam minggu-minggu ini saya pribadi akan laporin Herwanto juga. Ya, kisru donasi untuk Agus Salim yang kembali memasuki babak baru yang lebih panas dan kontroversial. Perseteruan antara Alvin Lim dan Herwanto memang semakin menghebohkan. Pasalnya, Herwanto kali ini menyampaikan kecaman kerasnya atas pernyataan Alvin Lim yang menyebut-nyebut 9 naga. Tidak hanya mengecam, tetapi juga membawa simbol Pancasila dalam argumennya. Herwanto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan ideologi kebangsaan, bukan tempat untuk mengangkat isu-isu yang dianggap berbau sara. Saya sudah mengatakan ya, janganlah ya, sejak dia muncul nyebut nama naga ya. Saya ingatkan nih ya, ini Indonesia Bung, ya, ini Indonesia. Tidak ada gambar naga, ini gambarnya nih. Jadi jangan sebut-sebut nama naga. Ini Indonesia, pemuda Pancasila hadir di sini karena kami sangat paham mengamalkan Pancasila, ya. Jadi saya ingatkan lagi, jangan bawa-bawa sara, ya. Berulang-ulang kali dia menyebut-nyebut, saya lihat videonya itu berulang kali menyebut naga, bahkan dia sempat menyebutkan nama etis, ya. Dia sebut pribumi lah, dia sebut nama ini macam-macam aja ini orang ya. Jadi hari ini saya sudah resmi ya, secara pribadi saya sudah melaporkan. Nah, ini laporannya. Ya, kisru panas antara Alvin Lim dan Herwanto memasuki babak baru yang semakin memanaskan publik. Dalam pernyataan terbaru yang disampaikan di hadapan media, Herwanto dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa laporannya terhadap Alvin Lim akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ia bahkan berjanji akan mengejar Alvin Lim hingga ke ujung dunia untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, Alvin Lim dengan tenang menanggapi ancaman dan laporan yang ditujukan kepadanya. Dalam pernyataannya, Alvin menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak gentar dengan langkah-langkah hukum Herwanto. Ia menyatakan bahwa seluruh tindakannya murni untuk membela Agus Salim dan memastikan keadilan ditegakkan. Terakhir, pegang omongan saya. Saya kejar sampai manapun. Ini omongan saya nih ya. Sekali lagi, ini Indonesia Bung. Saya kejar sampai manapun. Ya, saya nggak akan lepaskan. Saya bukan bela uangnya Agus lagi ya, balik ya. Jadi jangan berpikir, oh ini uangnya. Nggak ada uang di sini. Saya belain pun juga pro bono teman-teman. Jadi
Jadi nggak ada 1 sen pun saya cas ke Agus. Sementara itu dengan konflik yang kian panas, publik pun terus mengikuti perkembangan kasus ini. Lantas seperti apa Novi yang pada akhirnya kembali melaporkan Alvin Lim untuk yang kedua kalinya? Apa kata Alvin Lim? Teruntuk subscriber Intens Investigasi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Setali 3 uang dengan perseteruan antara Alvin Lim dengan Herwanto, perseteruan yang memanas juga terjadi antara Alvin versus Pratiwi Novianti alias Novi. Setelah melaporkan Alvin sebelumnya ke Polda Metro Jaya, Novi mendatangi Komnas Perempuan untuk mengadukan perlakuan yang ia terima dari Alvin Lim. Didampingi oleh tim kuasa hukumnya dan timnya Gary, Novi tiba di Komnas Perempuan dengan tujuan jelas, meminta perhatian dan dukungan atas masalah yang sedang ia hadapi. Dalam kesempatan tersebut, Gary pun menjelaskan kronologi kejadian yang menyebut Alvin Lim telah melontarkan pernyataan yang merendahkan harkat dan martabat Novi, bahkan berimbas pada anaknya yang menjadi korban perundungan di sekolah. Setelah melaporkan permasalahannya, Novi menegaskan bahwa dirinya hanya mengikuti prosedur yang ada. Komnas Perempuan menurutnya telah menerima laporan dan berjanji untuk mempelajari kronologi yang disampaikan. Jika dinilai sesuai dengan standar operasional prosedur, Komnas Perempuan berkomitmen untuk memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum agar masalah ini ditangani secara profesional. Namun Alvin Lim yang menanggapi pelaporan ini justru menilai laporan yang terus-menerus dilayangkan oleh Novi justru menunjukkan bahwa Novi kurang memahami hukum. Dengan santai juga mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika Novi melayangkan 1.000 laporan sekalipun ke kepolisian. Alvin menilai bahwa laporan Novi tidak akan memberikan efek yang signifikan, apalagi jika delik yang dilaporkan memiliki konteks yang sama. Ya doain aja yang terbaik ya Riki ya. Melihat serangan dari Alvin Lim gak sih teh kedatangan sini teh? Iya. Efek jadi sudah merugikan ya karena dengan statement itu anak saya jadi dibully ya. Bahkan banyak juga yang nanya sama wali kelasnya tentang narkoba dan lain-lain. Down mentalnya dengan pernyataan dari Alvin Lim? Sedih tapi mental nggak boleh down. Karena kedatangan kami di sini meminta atensi. Iya, inilah menceritakan kronologi terkait dugaan pelecehan secara non fisik atau verbal yang dilakukan oleh AL ya belakangan ini yang memang sudah dilaporkan perihal ITE-nya ya gitu. Nah jadi sifatnya konsultasi lah gitu ke Komnas Perempuan. Ada beberapa komisionernya yang nanti bisa ditanyakan lagi kalau untuk Komnas Perempuannya langsung ke humasnya. Tadi udah kita komunikasikan untuk bantu klarifikasi. Responnya pasti sesuai dengan tugas dan fungsinya Komnas Perempuan, yaitu mempelajari kronologi. Kalau memang sesuai dengan SOP-nya, lengkap sesuai dengan SOP Komnas, itu akan diberikan rekomendasi kepada APH atau aparat penegak hukum untuk benar-benar ditangani secara profesional ya, karena untuk melindungi perempuan. Gak apa-apa. Undang-undang kekerasan. Laporin banyakan, 1.000 laporan kalau perlu di situ ya. Dan dia memang orang nggak ngerti hukum, kalau dia laporin deliknya sama ya itu aja ya, itu nanti juga pasti digabung jadi satu ya. Jadi teman-teman tahu yang contoh laporan jaksa itu kan ada ratusan laporan tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ apakah satu-satu jalan sendiri-sendiri? Tidak teman-teman, digabung jadi satu karena kenapa? Deliknya sama ya. Jadi inilah orang yang nggak mengerti hukum, dia berpikir dengan banyak melapor dia bisa lebih unggul. Tidak, karena kalau deliknya sama, kecuali
saya mencemarkan nama baik, besok saya bunuh orang. Nah, itu dua yang berbeda. Nah, bisa itu dua laporan polisi yang terpisah. Jadi itu yang saya rasa ya lawyer mereka nggak ngerti. Tapi ya biarin aja lah, itu hak mereka. Sementara itu perseteruan antara Alvin Lim dan Pratiwi Novianti alias Novi juga diketahui kini memasuki babak baru setelah Alvin Lim melaporkan Novi, Yolo Ine, dan akun media sosial bernama Asam Lambung Melanda ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Menyebut bahwa laporan tersebut dibuat karena adanya konten yang menyerupai Agus Salim dan dianggap merendahkan martabatnya serta menghina penyandang disabilitas. Ada Novi, ada juga Asam Lambung Melanda, itu nggak tahu nama siapa, Christine atau siapa. Satu lagi Yolo Ine ya, jadi 3 terlapor yang kita laporin pasal ITE. Kan meminya itu menyerupai Agus situ. Jadi Agus salah satu korban lah situ. Ya, karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan, itu menyerupai Agus itu. Jadi itu konten memang dibikin untuk mencemarkan, menghina, ya, mengejek disabilitas. Jadi ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ dan dia juga jadi saksi korban ya. Tentu dari nasihat dari kuasa hukum ya, karena saya dapat surat kuasa resmi di situ. Dan tujuannya agar supaya konten-konten ini stop, itu aja sih. Jadi kalau misalnya mereka minta maaf, mereka hapus kontennya, kita bersedia cabut laporan. Karena memang tujuan kita bukan mau mempidanakan orang, tapi tujuannya agar supaya media sosial ini janganlah dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Berarti yang melaporkan Agus atau Bang Alvin? Kita pelapor, Agus juga pelapor di situ. Oh, berarti Bang Alvin sendiri dan Agus sendiri juga? Iya, kita ada kuasa, Agus kan nggak bisa ngelihat gitu kan, jadi kita mewakili. Tapi Agus datang sendiri melapor juga di situ. Yang terbaik aja doain ya. Sampai nggak selesai laporin gitu sama simulasi. Udah jalan 3 bulan nih, tangannya selesai. Walaupun hari ini dilaporkan gimana Teh? Ya nggak apa-apa, itu haknya beliau. Alvin Lim mau melaporkan Teteh gimana? Itu hak dia ya. Hak setiap warga negara dalam hak itu dijamin oleh undang-undang. Hak secara itu terserah. Intinya apapun yang dia laporkan dan lapor-lapor sebelumnya sudah tahu, kita sama-sama tahu ya kan. Ini adalah badan hukum dan kegiatan penyelenggaraan Novi sebagai ketua yayasan itu dijamin oleh undang-undang. Itu aja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.